Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin jajanan jadul yang mirip banget kayak spons, tapi proses dan bahannya sama sekali tidak menggunakan spons. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Pertama-tama kita siapin dulu satu bungkus tepung hangkue, ini beratnya 100 gram. Tambahkan dengan 120 gram gula pasir atau bisa disesuaikan dengan selera lagi ya. Setengah sendok teh garam dan ada 700 ml santan. Nah, ini santannya aku dapatkan dari 2 saset kemasan 65 ml santan instan yang aku larutkan dengan air. Jadi total keseluruhan 700 ml santannya ya. Kita aduk sampai tercampur rata, kemudian tambahkan dengan 2 saset atau kurang lebih sekitar 80 gram susu kental manis. Dan semua bahan ini tinggal kita aduk aja sampai tercampur rata, sampai gulanya larut ya. Teksturnya memang cair seperti ini teman-teman, gampang banget kan proses pembuatannya, dan ini sama sekali tidak memakai spons, asli bahan-bahannya. Kemudian ini adonannya kita bagi 3 sama rata, boleh ditakar pakai gelas takar, boleh juga ditimbang. Setelah dibagi sama rata, kita berikan masing-masing mangkuk dengan pewarna makanan. Ada kuning, warna merah muda, dan juga hijau, aku pakai pasta pandan. Boleh diganti dengan warna-warna lainnya. Nah, setelah itu tinggal diaduk aja sambil dikoreksi. Kalau misalnya warnanya kurang pekat, boleh ditambahkan lagi pewarnanya ya. Kita sisihkan dulu, selanjutnya siapkan loyang. Aku pakai loyang berukuran 20 x 10 x 7 cm. Kemudian lapisi setiap sisinya dengan menggunakan plastik tahan panas ya teman-teman. Ini nanti tips supaya adonannya bisa gampang banget dikeluarkan dari loyang. Setelah itu kita masuk ke proses pembuatannya. Siapkan wajan atau teflon anti lengket. Masukkan satu warna adonan dan diaduk dulu sebelum dituang ya teman-teman. Kita nyalakan api ke sedang cenderung kecil aja, dimasak sambil terus diaduk. Ini prosesnya lumayan cepat, jadi kita tidak bisa meninggalkan adonan ini. Diaduk terus sampai nanti adonannya mengental dan juga meletup-letup. Nah, seperti yang teman-teman lihat di video, adonannya ini diaduk terus sampai teksturnya mengental seperti ini dan juga dia meletup-letup. Nah, setelah beberapa saat, ini adonannya sudah ready, sudah matang, dia sudah meletup-letup, sudah mulai mengental, kita matikan apinya teman-teman. Dan juga kita aduk dulu sebentar ya sambil menghilangkan uap panasnya. Nah, kalau sudah, langsung aja kita tuang adonan ini ke dalam teflon yang semua sisinya sudah dilapisi dengan plastik tahan panas. Kita tuang dan juga ratakan bagian atasnya. Seperti ini. Kita diamkan dulu beberapa saat ya teman-teman, sambil menunggu lapisan-lapisan berikutnya. Karena adonan ini cepat sekali ngesetnya, jadi di sini aku langsung aja memulai masak di lapisan kedua, yaitu lapisan berwarna kuning. Prosesnya sama persis seperti yang adonan berwarna hijau tadi. Kita aduk sampai tercampur rata, kemudian dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai dia meletup-letup seperti ini. Jadi teman-teman, membuat hongkwe ini hampir mirip prosesnya seperti ketika kita membuat puding lapis. Kita langsung tuang ke atas adonan yang berwarna hijau dalam keadaan belum set secara sempurna. Jadi kalau misalnya nanti kita tuang dalam keadaan yang sudah set, itu akan menyebabkan lapisan per lapisannya lepas ya teman-teman, tidak lengket. Jadi ketika adonannya belum set sempurna, langsung aja kita tuang ke adonan berikutnya. Nah, ini aku lagi masak adonan terakhir, yaitu adonan berwarna pink atau merah muda. Kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah meletup-letup, langsung matikan apinya dan langsung aja kita tuang ke lapisan sebelumnya. Nah, ini lapisan kuningnya masih setengah set ya teman-teman, jadi masih lembut banget tapi sudah kokoh untuk ditimpa. Nah, seperti ini 3 lapis sudah matang, sudah kita proses semuanya. Sekarang kita akan tunggu adonan ini sampai benar-benar set secara sempurna. Aduh, maaf banget, jadi part ini aku lupa untuk nge-record, jadi banyak banget part yang hilang. Nah, tadi itu adonannya langsung aku tuang, aku pindahkan ke atas nampan seperti ini, kemudian dilepas
plastik lapisan atasnya dan kita potong sesuai dengan selera teman-teman. Untuk pisaunya tadi aku lapisi dengan plastik, dipotong dengan ukuran atau size yang teman-teman butuhkan. Nah, di sini aku potong kurang lebih sekitar 1 cm ketebalannya, terus dibungkus menggunakan plastik OPP atau boleh juga plastik yang teman-teman punya di rumah. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, kue gabus atau kue spons yang teksturnya lembut banget. Jadi sebenarnya proses ini itu masih dalam keadaan yang lembut tapi sudah bisa dikonsumsi. Tapi pada umumnya kue gabus itu disajikan sesaat setelah dia dikeluarkan dalam keadaan yang beku. Jadi kita simpan dulu kue gabusnya ini di dalam kulkas minimal 6 jam sampai dia benar-benar beku sempurna, baru siap untuk dikonsumsi. Dan seperti inilah hasilnya teman-teman, ini adalah hasil ketika kue gabusnya sudah dalam keadaan yang beku, dikonsumsi dalam keadaan yang dingin gini tuh sensasinya beda gitu, enak seperti es krim, lembut seperti spons juga, tapi sama sekali nggak menggunakan spons. Rasanya manis, lembut, gurih, ini bercampur jadi satu, recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai, selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.